Sejarah Masjid Agung Asyhada Pamekasan, simbol perjuangan mujahid perang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari di tahun 1530 Masehi, Pangeran Ronggo Sukowati diangkat sebagai raja di Keraton Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur. Ia menggantikan ayahnya, Pangeran Bonorogo, yang wafat di tahun tersebut. Ronggo Sukowati didaulat sebagai raja pertama yang menganut agama Islam. Sebagai raja Islam pertama, Ronggo Sukowati kemudian mendirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Ratoh atau Masjid Raja. Masjid ini dibangun cukup sederhana dengan kapasitas jamaah 40 orang lebih sebagai syarat sahnya pelaksanaan ibadah sholat Jumat kala itu. Masjid Raja ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebelum namanya dipatenkan menjadi Masjid Agung Asyhada Pamekasan. Ketua Takmir Masjid Agung Asyhada Pamekasan, Baidawi Abasor, menceritakan setelah Keraton Pamelingan Pamekasan ditaklukkan Kerajaan Mataram, Sultan Agung memerintahkan penggusuran Masjid Raja dan menggantinya dengan model masjid baru mode Mataram. Masjid baru mode Mataram ini berupa atap tajung tumpang tiga berbentuk segi empat, mirip dengan pura, bangunan tempat ibadah umat Hindu. Renovasi pertama Masjid Agung di tahun 1624 Masehi. Saat itu Pangeran Gunung Sari bergelar Adikoro I, putra Pangeran Megat Sekar atau cucu Raja Ronggo Sukowati yang berkuasa mewakili kekuasaan Mataram. Masjid lama digusur diganti model ala Mataram, ujar Baidawi. Renovasi kedua Masjid Agung Asyhada Pamekasan kemudian dilakukan pada tahun 1922 saat pemerintahan dipimpin Bupati Raden Abdul Jabbar. Renovasi dengan perluasan masjid ke bagian samping dan bagian depan karena jumlah jemaah yang semakin meningkat. Setelah mengalami perluasan bangunan, di tahun 1939 masjid dirombak total atas anjuran Gubernur Jawa Timur Van der Plas kepada Bupati Pamekasan saat itu, Raden Abdul Aziz. Bangunan baru ini menggunakan model Masjid Wali Sanga, yaitu segi empat beratap tajung tumpang tiga. Masjid model baru itu tidak memiliki serambi, namun tiang bangunannya terdiri dari 16 pilar, bukan 4. Filosofi 16 pilar menunjukkan bahwa Masjid Raja dibangun pada abad ke-16 Masehi. Imbuh Baidawi. Setahun setelah renovasi, pada tanggal 25 Agustus 1940, Masjid Raja diresmikan dengan nama Masjid Jami' Kota Pamekasan. Sebagai tambahan bangunan masjid baru, dibangun dua menara di bagian depan masjid sebelah kanan dan kiri dengan ketinggian 20 meter. Para pejuang Madura. Kini masjid berubah nama menjadi Masjid Agung Asyhada Pamekasan. Penambahan nama Asyhada dikarenakan dilatar belakangi perang para pejuang orang Madura yang menolak pendudukan Belanda di Pamekasan pada tahun 1947. Menurut Baidawi, pada 4 Agustus 1947, Belanda mengklaim akan menundukkan Pamekasan dalam waktu sehari. Nyatanya, klaim itu tidak terbukti. Pejuang asal Madura menolak dijajah kembali oleh Belanda sehingga pada tanggal 16 Agustus 1947 para pejuang yang terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah melakukan serangan umum terhadap Belanda. Serangan umum tanggal 16 Agustus 1947
banyak menelan korban baik dari kubu Belanda maupun syuhada. Belanda berhasil dipukul mundur ke arah selatan. Sedangkan di depan masjid, sekitar 1.500 mayat syuhada bergelimpangan melawan 50.000 pasukan Belanda, ungkapnya. Ribuan mayat syuhada itu dikubur di depan halaman masjid. Sebagai penghargaan atas perjuangan syuhada, maka namanya diabadikan menjadi nama masjid, yakni Masjid Agung Asy-Syuhada. Perubahan nama masjid ini dilakukan setelah dilakukan renovasi total pada September 1995 di bawah kepemimpinan Bupati Subagio. Bentuk masjid lebih modern dengan bangunan seluruhnya menggunakan cor beton. Ada 360 batang cor beton yang ditancapkan ke bumi untuk memperkuat bangunan, sebab lokasi masjid berada di pinggir sungai yang rawan longsor. Sampai saat ini, Masjid Agung Asy-Syuhada Pamekasan masih kokoh dengan bangunan 3 lantai. Lantai dasar ditempati kantor takmir, ruang pertemuan, balai pengobatan, dan tempat wudhu. Di lantai 2 dan 3 ditempati untuk ibadah dengan luas 50 x 50 meter persegi. Masjid ini mampu menampung 4.000 jamaah. Pada bagian dinding dihiasi dengan ukiran khas Jepara. Ada 4 tiang agung di dalam masjid yang dilapisi dengan mermer. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha, jemaahnya sampai 10.000 lebih dengan perluasan sampai ke halaman Taman Arek Lancor. Tandas Baidawi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.